Halo semuanya, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sih sebetulnya artinya jadi dewasa secara rohani? Nah, hari ini kita akan coba memetakan perjalanan iman yang luar biasa ini, mulai dari langkah pertama sebagai orang percaya baru, sampai nanti jadi pemimpin yang benar-benar berdampak. Oke, kita mulai dengan sebuah perbedaan yang penting banget. Jadi, Tuhan Yesus itu suka loh sama sifat yang childlike, kayak rasa percaya yang tulus, dan rasa ingin tahu dari seorang anak kecil. Tapi, di sisi lain, ia juga mengingatkan kita untuk nggak jadi childish, alias kekanak-kanakan dalam iman kita. Yang satu itu jadi fondasi, tapi yang satunya lagi justru jadi penghalang buat kita bertumbuh. Perjalanan ini tuh bukan sesuatu yang instan ya, bukan sulap. Ini adalah sebuah proses yang Alkitab sebut sebagai pengudusan. Coba bayangin deh, ini tuh kayak seorang pematung yang lagi membentuk batu jadi sebuah mahakarya. Prosesnya butuh waktu, butuh usaha, keinginan yang kuat dari kita, dan tentu saja kerelaan untuk dibentuk oleh kuasa Roh Kudus. Nah, biar kita nggak tersesat, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bahas mulai dari apa itu prosesnya, bedanya yang kekanak-kanakan sama yang dewasa, kenapa ini penting banget, gimana cara mencapainya, dan terakhir kita akan lihat 4 tahap pertumbuhan yang akan kita lewati. Oke, kita mulai dengan bagian pertama. Kita bongkar dulu beberapa mitos atau kesalahpahaman. Sebenarnya apa sih yang sering kita kira sebagai tanda kedewasaan, padahal bukan itu intinya? Nah, ini poin yang krusial banget. Kedewasaan rohani itu ternyata nggak diukur dari seberapa lama kita jadi orang Kristen. Bukan juga soal jabatan kita di gereja, seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal, atau bahkan karunia rohani yang kita punya. Seseorang bisa aja udah puluhan tahun jadi Kristen, tapi imannya ya segitu-gitu aja. Sekarang, yuk kita lihat perbandingan yang kontras banget antara dua jalur kerohanian ini. Di satu sisi ada yang stagnan, dan di sisi lain ada yang terus bertumbuh. Coba lihat bedanya. Yang satu itu digambarkan kayak perahu kertas yang keombang-ambing di air, gampang goyah, nggak stabil, dan fokusnya ya cuma ke diri sendiri. Nah, sisi yang satunya lagi itu ibarat pohon yang kokoh, akarnya kuat menancap ke tanah dan menghasilkan banyak buah. Ini simbol dari pertumbuhan, tujuan hidup, dan kekuatan sejati. Oke, jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa sih perjalanan ini penting banget? Kenapa kita harus repot-repot jadi dewasa secara rohani? Well, materi sumber kita memberikan 4 alasan yang sangat mendalam. Jadi, ini alasannya. Pertama, gereja itu kan mempelai Kristus, dan seorang mempelai itu harus dewasa dan siap. Kedua, Tuhan mau kita ini menghasilkan buah, bukan cuma jadi ranting kering yang nggak berguna. Ketiga, kedewasaan itu membuka pintu buat kita menerima tanggung jawab yang lebih besar dari Tuhan. Dan yang terakhir, ini soal kesiapan kita, supaya kita bisa tetap teguh waktu iman kita diuji. Sekarang, kita masuk ke bagian yang praktis. Setelah tahu teorinya, pertanyaannya, langkah-langkah apa sih yang perlu kita ambil untuk menuju kedewasaan ini? Prosesnya itu melibatkan 4 tindakan kunci yang aktif. Ini bukan hal yang pasif ya. Dimulai dari pembaharuan pikiran kita, terus lanjut dengan menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Dari situ, kita belajar untuk meneladani Kristus, dan akhirnya kita membuktikan iman kita dengan cara bertahan dan menang dalam setiap ujian. Ini adalah sebuah siklus pertumbuhan yang jalan terus. Ternyata perjalanan ini punya tonggak-tonggak yang jelas loh. Ada tahapannya. Yuk kita coba kenali 4 tahap ini, biar Anda bisa lihat, kira-kira aku ada di posisi mana ya sekarang, dan apa langkah selanjutnya. Kita semua pasti mulai dari sini, tahap bayi rohani. Dan ini wajar banget kok. Di tahap ini, fokus kita itu biasanya menerima. Kayak bayi yang lapar, pertanyaan utama kita adalah, apa yang bisa Tuhan kasih buat saya? Ini fondasi yang penting, tapi bukan tempat untuk kita tinggal selamanya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap anak-anak rohani. Nah, di sini nih mulai seru. Kita mulai melatih otot rohani kita. Semangat banget sama pengalaman-pengalaman baru, dan kita mulai menangkap visi dari Tuhan untuk hidup kita. Ini adalah fase penemuan yang penuh gairah. Kemudian, kita sampai di tahap dewasa rohani. Disinilah terjadi pergeseran besar. Tindakan kita jadi lebih cermat, lebih punya tujuan. Fokusnya bukan lagi soal menerima, tapi justru mulai melayani orang lain. Pertanyaan kita berubah dari apa yang bisa saya dapat, jadi gimana caranya saya bisa jadi berkat buat orang lain. Dan akhirnya, tahap puncak, Bapa Rohani.
Tahap ini didefinisikan oleh pola pikir yang berorientasi kekekalan, selalu memprioritaskan orang lain, dan secara aktif membimbing generasi berikutnya. Fokus mereka adalah membangun dan melahirkan anak-anak rohani lainnya. Nah, setelah kita melihat semua tahap ini, sekarang waktunya untuk refleksi sejenak. Coba dijujur sama diri sendiri. Berdasarkan gambaran tadi, kira-kira Anda ada di posisi mana saat ini? Dan yang lebih penting lagi, apakah ada kerinduan, ada motivasi di dalam hati Anda untuk terus bertumbuh ke tahap selanjutnya? Pada akhirnya, semua pemahaman ini nggak akan ada artinya tanpa tindakan nyata. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda adalah, apa satu langkah praktis yang bisa Anda ambil minggu ini untuk bergerak maju dalam perjalanan kedewasaan rohani Anda? Coba tuliskan dan lakukan itu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini.